Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada perkuliahan perancangan struktur. Kali ini tema yang akan kita ambil adalah tahap pembebanan pada struktur portal. Untuk pembebanan pada portal ini, beban yang akan kita hitung itu ada beban mati, kemudian beban hidup, dan juga ada beban angin, serta ada beban gempa. Namun demikian, pada sesi tutorial pembebanan portal yang pertama atau sesi 1, saya di video ini akan membahas hanya 3 ini. Jadi beban hidup, beban mati, dan juga beban angin. Untuk beban gempa ini akan saya bahas pada tutorial tersendiri karena ini didasarkan kepada SNI yang berbeda. Kalau beban mati, hidup, angin pada SNI 1727, maka beban gempa ini 1726, sehingga nanti akan saya pisahkan pembahasannya. Yang pertama, kita akan menghitung berapa beban mati yang ada. Untuk beban mati yang A, itu adalah beban mati dari portal, yaitu rangkaian struktur dari balok kolom, kemudian plat lantai, dan juga untuk firewall-nya. Itu nanti untuk beban mati pada struktur, yang merupakan beban dari profil, atau berat profil, atau materialnya sendiri itu, nanti akan dihitung secara otomatis oleh software etap. Jadi kita tidak perlu menghitung berapa berat dari masing-masing elemen karena nanti akan difasilitasi oleh software yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya yang B adalah beban dinding, di mana dinding itu nanti akan membebani pada balok yang ada pada struktur kita. Kita lihat skema untuk dinding, kawan-kawan bisa melihat pada gambar yang ada pada slide ini. Ini adalah suatu dinding, di mana dinding itu bagian atasnya dibatasi oleh balok bagian atas, kemudian di posisi bawah juga dibatasi oleh balok bagian bawah, sehingga nanti kita bisa menghitung suatu beban yang ada pada balok itu akibat adanya dinding sepanjang bentang balok, yaitu beban dalam satuan kilogram per meter sama dengan berat sendiri atau berat sendiri dari ketentuan dari SNI dikalikan dengan tinggi dindingnya. Tinggi dindingnya kita lihat di sini adalah H dindingnya. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa beban yang akan kita masukkan kepada elemen balok yang menumpu suatu dinding. Pada perhitungan beban dinding ini, saya akan memberikan suatu contoh dari perhitungan yang mengambil contoh dari sebuah pembangunan kampus, di mana itu menggunakan dinding pasangan bataku untuk menjadi dinding bangunan dengan ketentuan bebannya adalah 200 kg per meter persegi. Maka yang pertama, karena ini nanti adalah perhitungan untuk struktur dari dasar sampai ke atas, yaitu 11 lantai, balok pada lantai pertama itu kita hitung dulu tingginya. Tingginya adalah T, berapa tinggi dari balok itu, kemudian dikurangi dari setengah tinggi balok yang ada sebagai pembatas bagian atas, kemudian balok pada bagian bawahnya, sehingga kita bisa menghitung berapa tinggi yang sebenarnya atau tinggi realnya. Nah, T adalah tinggi dari titik bersihnya, kemudian dikurangi dengan setengah dari 0,7 itu bagian bawah balok, kemudian bagian atas itu adalah setengah dikalikan 0,5 itu sebagai elemen pembatas bagian atasnya, sehingga kita dapatkan tinggi bersihnya adalah 3,4. Nah, selanjutnya untuk Ki dinding itu adalah ketentuan yang ada, yaitu dari SNI 200 kg per meter persegi kita kalikan dengan 3,4, sehingga di sini ketemu angka 680 kg per meter persegi, dan ini dirubah ke dalam satuan kilonewton per meter. Kemudian yang kedua, untuk balok lantai 1 ke lantai 2 dan juga seterusnya itu, tinggi yang akan kita hitung karena elemen antar lantainya itu tingginya adalah 3 meter, sehingga 3 meter masih kita kurangi dengan batas atas, yaitu setengah kali 0,5, batas bawahnya juga setengah kali 0,5, sehingga tinggi aktualnya kita dapatkan, kondisi realnya adalah 2,5 meter. Nah, itu nanti akan kita kalikan
dengan nilai 200 kg, sehingga kita dapatkan angka 500 kg per meter persegi. Nah, ini 2,5 bukan 2,4, jadi ada typo. Nah, dari sini dikonversi ke satuan kilonewton per meter, yaitu 4,9033. Nah, tadi sudah kita lakukan perhitungan pada dinding di lantai dasar, kemudian juga lantai 1. Ini lantai 1 posisinya ada di sini, sampai dengan lantai yang ke-10. Kemudian untuk lantai yang ke-10 ini, itu tingginya berbeda. Kalau tadi cuma 3,5, maka di posisi lantai 10 ini adalah 3,5. Sehingga tinggi aktualnya akan kita hitung. T sama dengan T pada segmen antar lantai ada 3,5 meter, kemudian dikurangi dengan batas bawah, yaitu setengah dari 0,5, bagian atas adalah setengah dikali 0,5, sehingga kita benar-benar mendapatkan secara real tinggi dari dinding yang ada adalah 3 meter. Selanjutnya 3 meter itu kita kalikan dengan berat ketentuan dari SNI, yaitu 200 kg per meter, kemudian kita kalikan 3, dapat angka 600 kg per meter persegi. Nah, ini kita konversi ya, kita konversi ke satuan kilonewton. Nah, ini nanti akan kita aplikasikan pada masing-masing balok yang menahan sesuai dengan perhitungan yang sudah kita lakukan. Ada 3 tipe. Tipe pertama lantai dasar, kemudian tipe yang kedua dari lantai 1 sampai ke lantai ke-9, kemudian tipe yang ketiga adalah lantai yang ke-10. Nah, ini sudah masuk pada perhitungan dinding. Nah, ini adalah tampilan dari beban ADL, itu adalah annual dead load ya, pada dinding pada balok kolom yang ada pada sistem struktur kita. Selanjutnya, untuk beban mati pada poin B ini adalah bagian dari plat lantai. Kalau plat lantai sendiri itu nanti akan terhitung secara otomatis oleh software yang kita gunakan untuk melakukan analisis struktur, akan tetapi ada beban tambahan yang ada di bagian itu, yaitu dari spesi ketika kita memasang keramik dan juga dari berat keramik, kemudian instalasi-instalasi, ada juga Ethernet, yang kemudian itu kita hitung menjadi berat total. Kalau di dalam contoh ini yang disampaikan adalah masing-masing dijumlahkan sehingga mendapatkan beban total sebesar 118 kg per meter persegi. Nah, beban itu nanti akan kita masukkan pada tiap-tiap lantai ini, keseluruhan lantai. Jadi ada banyak segmen yang kita masukkan dan nanti akan terhitung secara otomatis dengan program yang kita gunakan. Kemudian yang D adalah beban pada tangga, di mana tangga itu nanti akan kita hitung juga. Saya berikan contoh perancangan tangga pada lantai dasar, karena yang kita selesaikan ini adalah lantainya sampai lantai 11, ini pada lantai dasar dengan ketinggian yang berbeda, tingginya adalah 4, yaitu 2 ditambah 2. Nah, ini panjang ruas tangga itu adalah 4 meter itu adalah panjangnya, di sisi ini ada 1 meter, kemudian di sini ada 3 meter, sehingga totalnya 4. Kemudian lebar ruang tangga itu ada 3, kalau kita lihat dari sisi yang seperti ini, kita lihat dari sini mata kita, maka akan dapat lebar yaitu 3 meter. Kemudian panjang bordesnya 1 meter. Di sini 1 meter adalah posisinya ada ini, panjang dari bordesnya. Kemudian panjang datar tangga, itu adalah 3 meter ya, sudah saya sampaikan. 1 meter di sini, panjang datar tangganya adalah 3 meter, itu totalnya dari sini. Nah, dari ujung kiri sampai ke kanan. Ini panjang secara datar. Kemudian tingginya adalah 4, yaitu 2 ditambah dengan 2. Dan tinggi antar tangganya ya 2 meter ini. Nah, dari situ akan kita hitung berapa nilai antrit yang ada dan juga uptrade yang ada. Nah, dari antrit itu, ini ada 3 meter dibagi dengan 30 cm. Jadi 3 meter itu berasal dari panjang datar, kemudian 30 cm itu kita lihat ini ada 0,3 yang kita gunakan pada lebar masing-masing anak tangga. Sehingga kita dapatkan di sini totalnya adalah 300 per 30, yaitu 10 anak tangga yang ada. Kemudian untuk upgrade itu kita bagi 2 meter, kita bagi dengan 20
cm. Sehingga 200 per 20 dapat 10 anak tangga. Itu adalah pembagian dari ini angka 0,2 ini. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung berapa anak tangga yang ada pada ketinggian 2 meter, yaitu sampai sini, kemudian sampai 4 meter pada bagian atasnya. Selanjutnya, setelah kita menghitung jumlah anak tangga, maka kita akan menghitung berapa beban yang ada di sini untuk mendapatkan besarnya Q yang akan diinputkan pada analisis struktur nanti. Dimulai dari tangan alfa, itu adalah unthread dibagi dengan upthread, yaitu 30, atau di sini 30 dibagi dengan 20, maka dapat sudut alfa untuk posisi 56,309 derajat. Kemudian sinus alfa, dari sinus alfa ini kita dapatkan angkanya adalah T aksen dibagi dengan 20, sehingga sinus alfa dari yang ada di sini 56,309 sama dengan T aksen dibagi dengan 20. Maka T aksen ini kita dapatkan angka sebesar 0,1664 dalam satuan meter. Selanjutnya, angka itu akan kita gunakan untuk menentukan beratnya dari beban yang akan kita gunakan, yaitu sebesar Q. Berat volume beton itu dari 2400, ini dari SNI, kemudian dikalikan dengan T aksennya 1,664 dikalikan dengan setengah. Dapat angka 199,68 dalam satuan kilogram per meter persegi. Kemudian kita rubah ke 1,958 kilonewton per meter persegi. Inilah Q yang akan kita gunakan untuk pembebanan pada tangga yang digunakan posisinya di lantai dasar. Selanjutnya, yang kedua adalah perancangan tangga dari lantai 1 sampai lantai 10. Kalau tadi lantai dasar itu mempunyai ketinggian yang berbeda dengan lantai 1 sampai 10, sehingga ini harus dihitung secara terpisah. Yang pertama adalah panjang ruang tangga. Panjang ruang tangga ini ada 4 meter. Ini sama, lebarnya ada 3 meter, sama panjang bordesnya juga 1 meter, sama panjang datar tangganya adalah 3 meter. Tinggi tangga ini yang berbeda, kalau tadi 4 meter, maka kita menggunakan 3 meter. Masing-masing adalah 1,5 bagian atas dan 1,5 bagian bawah. Untuk bordes ini sama 1 meter. Nah, untuk unthread dan upthread itu perhitungannya juga sama. Kita dapatkan 10 anak tangga pada unthread, kemudian pada upthread juga kita dapatkan 10 anak tangga. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa besaran Q yang akan kita gunakan dari lantai 1 sampai ke lantai 10. Yang pertama adalah tangan alfa dulu. Ini ada upthread dibagi dengan unthread dibagi dengan upthread, yaitu ada 30 dibagi dengan 15, karena di sini posisinya adalah 0,3 untuk unthread-nya, kemudian untuk upthread-nya adalah 0,15 atau 15. Sehingga di sini kita dapatkan nilai alfa adalah 63,435 derajat. Kemudian untuk sinus alfa itu sama dengan T aksen dibagi dengan 15, di mana T aksen ini akan kita dapatkan dari perhitungan sin 63,435 derajat ini. Ini kita bawa ke sini. Kemudian T bisa kita dapatkan yaitu 13,416 cm, kita bawa ke meter 0,13416 meter. Nah, kemudian T ini akan kita gunakan untuk menghitung beban Q, di mana Q sama dengan berat volume beton dari 2400, kemudian dikalikan dengan T, yaitu 0,13416 kali 0,5. Sehingga kita dapatkan angka 160,992 kg per meter persegi, dan kita jadikan kepada konversi kilonewton per meter persegi mendapatkan 1,579. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan pembebanan dari tangga pada lantai 1 sampai dengan lantai 10. Nah, kemudian kita akan menghitung beban yang ada pada lantai 11. Ya, lantai 11 itu beban total. Beban totalnya sama dengan anak tangga plus keramik plus 2 kali spesi. Ini ada 181,9392 plus 24 plus 2 kali 21. Ini dari spesinya. Nah, yang sudah kita berikan datanya di awal tadi.
dapat angka 247,392 satuan kilogram per meter persegi. Kemudian dari situ kita rubah menjadi 2,426 satuan kilonewton per meter. Jadi secara keseluruhan, ini beban keseluruhan adalah beban total, yaitu beban dari lantai dasar, kemudian beban total dari lantai 1 sampai 10, plus beban total untuk lantai 11. Itu kita jumlahkan semua, ada 265,68, kemudian 226,99, dan yang di lantai 11 itu adalah 247,392, sehingga totalnya adalah 740,046 kg per meter persegi, dan kita konversi menjadi 7,257, satuannya adalah kilonewton per meter. Setelah itu, kita akan masuk kepada tahap yang nomor 2. Nomor 2 adalah beban hidup, di mana beban yang didapatkan dari struktur portal, khususnya gedung yang diperuntukkan untuk kampus. Di contoh ini, saya ambil gedung yang dibuat untuk kampus, didapatkan nilai untuk lantai ruang kuliah, kemudian ruang core lab, ada ruang CCTV, kemudian WC adalah 250 kg per meter persegi. Kemudian untuk tangga dan bordes tangga adalah 300 kg per meter persegi. Nah, kemudian untuk ruang laboratorium, ruang alat, ruang gudang, musola, itu adalah 400 kg per meter persegi. Nah, ini dasarnya adalah dari PPURG tahun 1989. Kenapa di tahun itu kok tetap dipakai? Ya, karena berat material itu tidak berubah sampai sekarang. Kemudian selanjutnya, setelah dari beban mati, kemudian ada beban hidup, ini selanjutnya ada beban angin, di mana yang kita ambil dari sebuah contoh gedung ini adalah pembangunan dari gedung perkuliahan bernama Universitas Karya Abadi. Nah, ini contohnya ini memiliki ketinggian 34,5 meter di atas permukaan tanah dan memiliki penampang yang cukup besar. Oleh karena itu, perlu ditinjau efek yang ditimbulkan oleh beban angin yang bekerja. Nah, beban angin yang diberikan pada pemodelan gedung itu berdasarkan pada SNI 1727 tahun 2013. Nah, ini teman-teman silahkan download. Ya, download SNI-nya. Nah, kemudian dari situ tahapan-tahapannya adalah yang pertama, itu yang A, menentukan kecepatan angin dasar, yaitu V. Nah, kecepatan angin di sini diambil 30 meter per sekon. Nah, kemudian yang B, menentukan koefisien arah angin. Ini adalah KD dengan tipe struktur untuk bangunan gedung, maka faktor arah angin atau KD dapat angka 0,85. Ini nanti akan kita jadikan sebagai pedoman. Kemudian poin yang C itu adalah menentukan kategori exposure, jadi tata letaknya. Nah, gedung kuliah yang kita rencanakan ini berdasarkan SNI 1727 itu masuk kepada kategori exposure B, yaitu untuk bangunan tinggi atau rata-rata melebihi 30 feet ya, jadi 9,1 meter dan berada dalam arah lawan angin untuk jarak lebih dari 792 meter atau 20 kali tinggi bangunan. Nah, ini nanti silakan dipilih yang terbesar. Kemudian yang D itu kita menentukan efek topografi, di mana efek topografi KZT kita ambil nilainya adalah 1 berdasarkan dari SNI yang ada. Kemudian yang E itu menentukan efek tiupan angin, yaitu G. Dari efek tiupan angin itu, hitungan pertama kita adalah menghitung frekuensi alami perkiraan atau simbolnya NA kecil ini. Di mana NA itu rumusnya 43,5 dibagi dengan H pangkat 0,9. 43,5 ini kita masukkan angkanya, kemudian H-nya adalah tinggi dari gedung 34,5 dipangkatkan 0,9 ketemu 1,7966, di mana ini lebih besar dari 1 sehingga bangunan dianggap sebagai bangunan yang kaku. Setelah kita menghitung nilai frekuensi alami, maka langkah yang kedua ini adalah menghitung intensitas turbulensi pada ketinggian Z, di mana disimbolkan sebagai Z, rumusnya adalah C, 10 dikalikan dengan 10 per Z pangkat 1,6.
Di mana nilai C itu kita ambil sebesar 0,3, ini dari ketentuan Z-nya 0,6 dikalikan dengan tinggi total bangunan, yaitu 34,5, sehingga ketemu 20,7. Dan itu kita masukkan ke dalam rumus IZ, Z-nya kita masukkan ke sini. Nah, kita sudah masukkan 0,3 kali 10 per 20,7 pangkat 1/6, ketemu angka IZ-nya adalah 0,2657. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan mengetahui respon latar belakang, di mana kita menggunakan simbol Q sama dengan akar dari 1 per 1 plus 0,63 B plus H dibagi dengan IZ, IZ ini yang sudah kita hitung ini, kemudian ini dipangkatkan 0,63, di mana keterangan di sini B adalah dimensi horizontal struktur tegak lurus arah angin, kemudian yang H adalah tinggi rata-rata atap, atau struktur-struktur lainnya. Nah, I itu akan kita dapatkan L-nya ya. L-nya ini akan kita dapatkan nilainya 320 feet atau 97,54 meter. Kemudian untuk LZ-nya itu sama dengan L dikalikan dengan Z per 10 pangkat 1/3, di mana L-nya adalah 97,54. Ini kita kalikan dengan Z per 10. Z-nya kita dapatkan 20,7. Ini adalah dari hitungan yang di atas ini. Kita masukkan ke sini. Dibagi dengan 10 pangkat 1/3 ketemu angka 124,31. Nah, nilai LZ ini selanjutnya kita masukkan ke sini. Ini masukkan ke sini, jadilah persamaan yang ada di sebelah kanan ini. Akar dari 1 kemudian dibagi dengan 1 plus 0,63 dari kurung buka ini 37 itu adalah B-nya, kemudian H-nya adalah 34,5 dibagi dengan 0,2657. Itu adalah dari IZ-nya. Dari IZ-nya. Kemudian dipangkatkan dengan 0,63. Nah, ini angka ini dari sini kita dapatkan dari situ. Nah, selanjutnya Q kita dapatkan 0,2113. Inilah nilai yang kita cari, besaran Q kita sudah dapatkan. Selanjutnya efek tumbuhan angin yaitu G. Jadi nomor 4 itu kita langkah yang keempat adalah menghitung efek tiupan angin yaitu simbolnya G. Rumusnya bisa kita lihat di sebelah kanan. G sama dengan 0,925 kalikan ini ada 1 plus 1,7 G. Q, kemudian ada IZ, kemudian ada Q yang sudah kita cari di slide sebelumnya tadi, kemudian ada GV, kemudian ada IZ, di mana ini dijelaskan GV dan GQ ini harus diambil sebesar 3,4, ini sesuai pasal 26.9.5. Nah, kemudian ini angka-angkanya kita masukkan ke sebelah kiri ini. Ya, ke sebelah kiri ini ada 0,925, ini ada 1 plus 1,7 dikalikan GG-nya 3,4, kemudian IZ-nya adalah 0,2657, kemudian Q-nya adalah 0,2113. Kemudian 1,7 ini, kemudian ada GV dan IZ-nya kita masukkan lagi 0,2657. Dapatlah angka sebesar 0,4832. Inilah besaran G yang kita cari, yaitu 0,4832. Langkah selanjutnya adalah yang nomor 5, itu menentukan klarifikasi ketertutupan. Nah, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, gedung yang ditinjau merupakan gedung yang tertutup posisinya. Nah, berdasarkan klarifikasi ketertutupan tadi, pada poin yang kelima, ini yang keenam, kita akan menentukan koefisien tekanan internal atau GCPI. Nah, tabel 2.1, ini koefisien tekanan angin internal dari SNI 1727, memberikan nilai besaran GCPI ini. Nah, berapa yang akan kita pakai? Bangunan yang ada pada gedung yang kita bangun adalah gedung dengan kategori tertutup. Maka di sini kita akan memakai 0,18 dan juga minus 0,18. Jadi untuk GCPI itu ada 0,18 untuk angin datang, kemudian minus 0,18 untuk angin yang pergi. Ini yang akan kita gunakan.
Selanjutnya, untuk nomor 7, kita akan menentukan tekanan angin eksternal atau CP. Dari tabel yang ada di SNI, yaitu tabel 2.2, itu koefisien angin eksternal ini dikategorikan dari rasio antara L dibagi dengan B, yaitu 37 dibagi dengan B, lebarnya adalah 18. Ini ada keterangan, L adalah dimensi horizontal bangunan gedung yang sejajar angin, kemudian B adalah dimensi horizontal bangunan gedung yang tegak lurus posisinya dengan arah angin. Sehingga kita rasiokan dan kita bagi, dapatlah angka 2,05. Nah, 2,05 ini akan kita masukkan di posisi L per B, sehingga nanti kita akan dapat nilai CP. Posisinya adalah dari 2 sampai kepada 4, artinya angka itu berada di antara 0,3, minus 0,3 sampai minus 0,2. Selanjutnya nilai CP ini dilakukan proses interpolasi. Dengan proses interpolasi ini, maka kita akan mendapatkan angka minus 0,3125. Nah, inilah nilai CP yang akan kita gunakan dalam beban angin, perhitungan gaya angin, yaitu minus 0,3125. Setelah kita menghitung CP, maka kita di langkah yang ke-8 akan menentukan tekanan velositasnya, yaitu yang pertama adalah KZ, kemudian yang kedua adalah GZ. Di mana KZ ini untuk kategori yang pertama adalah Z-nya itu berada antara 15 feet sampai lebih kecil dari ZG. ZG itu kita dapatkan dari SNI dalam kategori ini, exposure B, kita mendapatkan angka 365,76. Sehingga KZ di sini bisa kita masukkan angkanya, yaitu 2,01 dikalikan dengan Z dibagi dengan ZG dikalikan dengan 2 dibagi dengan nilai alfa. Nah, ini bisa kita masukkan, 2,01 itu angkanya sudah ada, kemudian Z-nya adalah 13. Jadi Z-nya adalah 13,124, ini Z-nya. Kemudian HZG ini kita dapatkan dari SNI dengan kategori exposure B 365,76. Dan dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan alfa, alfanya mendapatkan 7, ini juga dari SNI. Silakan nanti kawan-kawan melihat dari SNI 1727 untuk lebih detailnya lagi. Kemudian setelah kategori Z di antara 15 sampai dengan ZG, ada juga cara yang digunakan, itu KZ bisa kita hitung ketika Z-nya itu lebih kecil dari 15 feet. Maka menggunakan rumus KZ sama dengan 2,01 dikalikan 15 dibagi dengan ZG, dipangkatkan 2 dibagi dengan alfa. Di mana ZG itu adalah 365 dan alfanya adalah 7, itu dari SNI. Nah, dari sini dapat angka 0,807. Kalau tadi posisi menggunakan rumus yang atas mendapatkan angka 0,7767. Nah, selanjutnya di poin yang B itu kita menghitung beban angin GZ, yaitu 0,613 ada KZ, kemudian KZT dikalikan KD dan V kuadrat. Ini angkanya kita masukkan, kita sudah dapat angka KZ, KZ itu angkanya dari sini. Nah, ini masuk ke sana. Nah, ini KZ masuk 0,613 dikalikan 0,7767, kemudian dikalikan dengan 1, kalikan dengan 0,85, ini juga ketetapan, dikalikan dengan V-nya adalah 30 derajat. 30 persegi, ini kecepatannya, kecepatan angin di awal tadi datanya. Sehingga dari situ kita mendapatkan angka Z-nya adalah 364.229 Newton per meter persegi. Ini kita bawa ke satuan kilonewton per meter persegi. Sehingga dari situ akan kita tabulasikan untuk perhitungan KZ dan GZ per lantai, yaitu pada lantai ketika ketinggiannya adalah 4, kemudian posisi 4 ditambah 3 ada 7, 7 tambah 3 ada 10, tambah 3 ada 13, sampai 34,5 atau di lantai yang ke-11. Nah, nilai Z-nya itu sudah ada di sebelah kanannya ini. Kemudian alfanya itu juga dari SNI, dapat angka 7. ZG juga dapat dari ketetapan SNI, kategori exposure B. Kemudian untuk KZ itu contohnya adalah contoh perhitungan ini. Yang pertama dapat angka 0,7767, ini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian yang kedua GZ-nya dapat angka 364,229.
Nah, ini kita masukkan ke sini, 364,2269. Ini ada pembulatan ini. Nah, inilah poin yang ke-8, menentukan tekanan velositas, yaitu membuat nilai dari KZ dan juga GZ untuk setiap ketinggian di masing-masing lantai. Selanjutnya adalah langkah yang 9, itu kita menentukan beban angin sebesar P ini, P untuk beban angin. Jadi tabel nilai CP ini kita akan list dulu untuk angin datang dan juga angin pergi. Jadi ada tabel CP, kemudian ini adalah masing-masing dari ketinggian, dari 4, kemudian tambah 37, tambah 310, tambah 313, sampai 34,5 di ketinggian yang paling atas. Nah, angin sisi datang seperti yang sudah kita dapatkan itu nanti akan menggunakan angka 0,8. Untuk dinding sisi angin pergi ini ada 0,3125 yang kita dapatkan dari interpolasi tadi dari slide sebelumnya. Kemudian dinding tepi ada minus 0,7. Nah, ini angkanya seragam sampai ke bawah. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan. Yang A, untuk bangunan angin dinding sisi angin datang, itu posisinya ada di sini. Nah, ini ada Q dikalikan dengan, ini GZ ya, GZ dikalikan dengan G. Awalnya rumusnya adalah yang atas ini, kemudian dijabarkan di posisi di lapis yang kedua. Jadi Q dikalikan G dikalikan CP dikurangi Q1, kemudian GCPI, ini satuannya Newton per meter persegi, kemudian ini dijabarkan menjadi GZ dikalikan dengan G dikalikan dengan CP. GZ-nya masuk, jadi 364,27, itu dari SNI, kemudian G-nya sudah kita dapatkan tadi, CP-nya juga sudah kita dapatkan, yaitu 0,8. Nah, dari sini P itu kita dapatkan angka 140,812. Ini adalah bebannya. Satuannya Newton per meter persegi. Kemudian yang B, kalau A sudah kita hitung, maka B posisi beban angin dinding sisi angin pergi. Ya, ini dinding untuk angin yang pergi. Ini posisinya ada di sini. Ini yang ini. Ini rumusnya Q dikalikan dengan G, CP, kemudian G1 dikalikan G, CPI, kemudian ini satuannya Newton per meter persegi. Nah, ini kita jabarkan rumusnya GZ, ini sudah ada dari GZ, kemudian dari G, kemudian dari CP itu minus 0,5. Sehingga kita dapat angka minus 88,08. Satuannya Newton per meter persegi. Kemudian poin yang C itu untuk beban angin dinding tepi angin pergi. Ya, ini dinding tepi. Dinding tepi adalah yang ini. Nah, ini P-nya bebannya kita hitung. GZ sudah ada, G-nya juga sudah ada, CP-nya pakai minus 0,7. Nah, ini minus 0,7 sehingga di situ kita dapatkan angka minus 123,21. Pada contoh tadi, kita sudah melakukan pada perhitungan beban untuk angin datang, dinding sisi angin datang, kemudian angin pergi pada dinding sisi angin pergi dan dinding tepi pada Z sama dengan 4 meter. Sehingga data ini yang pertama ada 140,81, kemudian di sini ada minus 88,008, di sini ada minus 123,21. Selanjutnya dilakukan perhitungan setiap Z ketinggian 7, kemudian 10 sampai kepada 34, sehingga kita bisa mendapatkan data yang ada di sini, kemudian data ini, dan juga data yang ini. Nah, selanjutnya data-data ini nanti kan akan diinputkan ya, diinputkan setelah dihitung bebannya, nanti diinputkan kepada struktur yang seperti ada di sebelah kanan ini. Jadi tampilan beban angin pada kolom. Nanti kita akan menginput seperti itu di software etapnya. Nah, sehingga tahap yang terakhir itu 10 menghitung beban angin pada gedung. Dari dinas struktur gedung, nantinya beban angin yang sudah dianalisis berupa luasan akan dikalikan dengan luasan dinding yang ditinjau. Sehingga mendapatkan beban yang terdistribusi. Nah, ini kata kuncinya, segaris dengan panjang kolom. Nah, berikut adalah perhitungan beban angin pada struktur kolom. Ini ada beban angin besar Q, di mana rumusnya adalah P dikalikan L1 plus L2 dibagi dengan 2. Yang pertama adalah beban kolom tepi lebar dinding 4 meter. Nah, di mana ini P sama dengan 0,5518 kN per meter persegi,
L1-nya 4 meter, kemudian Q-nya didapatkan, masukkan rumus, P-nya 0,5518 kalikan dengan L1 4/2, ketemu beban 1,1036 kN. Kemudian yang kedua di poin B itu beban kolom tepi lebar dinding 4 dan 3 meter. Jadi ada L1 4, kemudian ada L2 3. Masukkan rumus yang sama, Q sama dengan 0,5518, 4 plus 3/2. Didapat 1,9331. Ini adalah yang B. Kemudian yang selanjutnya itu yang C. Nah, inilah yang C. Beban kolom tepi lebar dinding 5 meter dan 5 meter. Jadi dindingnya lebarnya berbeda-beda. Ini P-nya sama 0,5518, kemudian L1 5, L2 5. Nah, masukkan ke rumus Q 0,5518 kali 5 plus 5/2. Dapat angka 2,759. Dari yang sudah kita hitung tadi, maka beban akan dimasukkan ke dalam kolom. Karena angin itu kan akan berbenturan dengan dinding, dan dinding itu nanti kan diberikan beban tersebut ditahan oleh kolom. Nah, inilah yang akan dimasukkan beban-beban sepanjang dari atas sampai kepada bawah di tiap kolom. Ini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Tadi berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan. Nah, nanti detailnya teman-teman juga akan dipandu oleh kakak-kakak asisten yang akan memandu untuk mengoperasionalkan software ETAP untuk menghasilkan analisis struktur. Jadi, pengaplikasian dari apa yang sudah kita pelajari nanti akan didetailkan oleh rekan-rekan kita dari asisten. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pembelajaran tentang pembebanan pada portal, yaitu ada beban mati, kemudian ada beban hidup, kemudian ada beban angin yang sudah kita pelajari. Untuk video selanjutnya, pada tutorial selanjutnya, akan saya bahas pembebanan dari beban gempa yang didasarkan kepada SNI 1726 tahun 2019. Terima kasih, mari kita akhiri pembelajaran kita pada sesi pembebanan portal yang pertama dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.